Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita awali ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami sudah mengumpulkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dari rumah hingga ke tempat ini penuh dengan keadaan selamat ya Tuhan, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami mau melayani Engkau ya Tuhan, kiranya Tuhan menopang kami ya Tuhan, sucikan, kuduskan ruangan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan pujian yang mengatakan bagi Dia segala pujian. Jiwaku
Supaya jemaat balik berdiri, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau mengirim pujian yang mengatakan mari kita sambut Sang Raja. Pujikan lagi yang mengatakan Tuhan terdam.
kita buka ruang kesaksian. Siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami persilakan. Shalom semuanya. Selamat pagi. Baiklah, saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih pada pertama sama Tuhan karena acara kita berjalan dengan lancar. Amin. Gak kekurangan apapun. Karena itu semuanya karena Tuhan. Ya. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah mendoakan kita. Dari cuaca semuanya kita bersyukur pas acara Sabtu sama Minggu itu gak ada hujan gitu. Amin. Ya. Itu berkat doa-doa saudara-saudara semuanya. Baiklah, saya bersaksi gak sendiri. Saya undang keluarga kecil kita semua bersama. Mak. Baiklah, kami akan menyanyikan sebuah lagu tentang kasih setia Tuhan gitu. Untuk kami bisa berdiri di sini itu semuanya kasih Tuhan. Kami akan menyanyikan lagu kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang menyatakan lebih dalam dari kebaikanmu yang menyatakan membuatku terpesona. Apa yang kau pernah kupikirkan, yang kau sediakan dari
puji dan sembahnya, selain puji dan sembahnya, selain puji dan sembahnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekeluarga yang sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan supaya menjadikan berkat kami semua. Dan juga saatnya kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita ingin pujian yang mengatakan kasih Allah sungguh tak berhenti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban
berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kembali lagi kami bersyukur kehadiran ya Bapa. Kami rendahkan hati kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami sudah memuliakan, memuji nama-Mu, kebesaran nama-Mu. Tiba saatnya kami akan sama-sama merenungkan kebaikan Engkau ya Bapa. Kami akan sama-sama belajar pada pagi hari ini, belajar akan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu kebenaran itu yang membebaskan kami. Bapa, berkati hamba-Mu, tutur kata lidah hamba-Mu ya Bapa yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semoga hamba-Mu tidak hanya sekedar membagikan knowledge hamba-Mu ini ya Bapa, ilmu hamba-Mu, melainkan hamba-Mu bisa membagikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh Kudus, Kau yang beracara di tengah-tengah kami, Kau yang mengambil alih penuh semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya minta tim media tolong menampilkan slide saya. Khotbah saya pada pagi hari ini saya berikan tema yaitu fitnahan yang mendatangkan kemenangan. Kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 109 ayat yang ke-28. Ada di depan, kita bisa sama-sama membacanya. Kita akan membacakannya sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3 ya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersukacita. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kita belajar dari seorang tokoh yang sudah sangat amat terkenal. Dia difitnah, dia dianiaya, bahkan dia dijual sama keluarganya sendiri, yaitu seorang Yusuf. Kita tahu Yusuf itu terkenal, dia tokoh yang sangat amat bersyukur kepada Tuhan, yang dia ketika mau diproses Tuhan, prosesnya ya dari yang difitnah lah, dianiaya, dijual sama saudara-saudaranya, dia tidak protes karena dia tahu Tuhan selalu menyertai dia. Di pagi hari ini saya akan membahas tentang Yusuf di rumah Potifar. Seperti yang mana kita tahu, ketika Yusuf di rumah Potifar, dia mendapat fitnahan, dia dituduh, dia meniduri si tante Pot itu. Padahal pada kenyataannya si istri Potifar atau tante Pot itu yang biasa kita sebut, dia yang tergoda, yang mengingini si Yusuf. Karena Yusuf memiliki sikap yang manis dan parasnya sangat elok. Suatu hari istri Tuan Potifar itu berusaha membuat Yusuf mau meniduri dia. Tapi karena Yusuf seorang yang takut Tuhan, Yusuf tidak semena-mena karena tuannya si Potifar sudah memberikan dia hak penuh atas seisi rumah itu. Yusuf tidak kayak karena dia udah dikasih sepuasnya, semuanya, jadi dia melakukan semaunya. Yusuf ketika Potifar menggoda dia, Yusuf bahkan kalau kita baca di Kejadian 39 itu Yusuf bilang, memang Tuanku sudah mengisi semua seisi rumah ini buatku, tapi tidak dengan engkau, karena engkau itu miliknya Tuanku, dan aku tidak mau mengkhianati dia, aku tidak mau mengecewakan dia. Nah dari situlah muncullah fitnahan bagi Yusuf, sehingga dari situlah muncullah fitnahan yang membuat dia masuk penjara. Tapi di sini yang saya mau katakan, memang dari Yusuf mendapat fitnahan ini, apakah Yusuf jatuh begitu saja? Apakah Yusuf protes? Yusuf membela dirinya? Yusuf protes kepada Tuhan, Tuhan aku udah mengikuti kamu, tapi kenapa aku difitnah begini?
Menurut saya tidak. Yusuf itu tidak, kalau sesuai ceritanya yang saya renungkan, Yusuf tidak menyerah begitu saja. Dia tidak jatuh begitu saja. Bahkan dia bangkit dan dia menang dalam fitnahan tersebut. Apa sih rahasia kemenangan Yusuf selama di fitnah itu? Next. Rahasia mendapat kemenangan di balik fitnahan. Di sini saya merenungkan 3 poin, yaitu yang pertama, tidak kompromi dengan dunia. Yusuf tidak kompromi dengan dunia. Kalau misalnya seakan-akan waktu itu Yusuf kompromi dengan dunia, mungkin tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan Yusuf. Mungkin Yusuf itu bakal jatuh, bakal lebih hancur daripada proses-proses, karena dia membangkang proses itu yang Tuhan berikan kepada dia. Mungkin dia bisa saja terpleset atau bagaimana gitu, seperti itu. Nah, di sini juga contoh lain yang tidak kompromi dengan dunia itu adalah Daniel. Seperti di mana kita tahu, kalau kita baca dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 8, itu Daniel dipaksa minum anggur santapan raja. Di situ ketika itu di depan istana itu banyak orang yang tidak suka dengan Daniel karena Daniel itu bersikap baik, tapi banyak yang tidak suka kepada dia, sehingga para pengawal istana itu mereka menghasut kepala istana agar memutuskan peraturan bahwa tidak ada boleh yang menyembah Allah lain selain menyembah Tuhan mereka yang di istana itu. Sehingga satu ketika Daniel tertangkap kalau dia sedang menyembah Tuhan, dia sedang membangun hubungan dengan Tuhan, dia sedang menyembah Tuhan, dan dari situlah Daniel terjerumuskan di dalam api yang menyala-nyala. Tapi apakah Daniel di dalam api menyala-nyala itu dia takut, dia bimbang, dia berhenti menyembah Tuhan? Tidak, saya bilang tidak. Karena Daniel tuh dia tetap menyembah Tuhan meskipun dalam perapian yang menyala-nyala. Karena Allah menyertai dia yang selalu bersama Allah. Maka seperti ceritanya yang kita tahu, dia baik-baik saja dan dia tidak kenapa-napa dan dia tidak diterkam oleh singa. Next. Yang kedua itu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Kita itu harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Di sini dalam Kejadian 39 ayat yang kedua, tidak usah dibuka, saya membacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Di sini yang perlu saya garis bawahi adalah tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Begitupun kita. Di sini saya mau bagikan satu kunci keberhasilan kita, itu kita harus tetap melangkah dengan penyertaan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah menyertai kita, kemanapun kita melangkah, meskipun ada musuh kita mau menjatuhkan kita, seperti nats pertama kita, Tuhan akan membuat musuh kita malu. Dan kita yang menderita, yang menerima fitnahan segala macam, kita akan bersukacita di dalam Tuhan selama Tuhan itu menyertai kita dan ada bersama-sama dengan kita. Jadi di sini yang mau saya bagikan di poin kedua ini untuk kita semua, jangan ragu apapun yang terjadi, apapun rintangan kita, apapun yang ada di depan kita jalani selama kita minta penyertaan Tuhan. Tuhan itu pasti selalu tetap menyertai kita. Poin ketiga, yakin bahwa Tuhan yang bela. Yusuf yakin bahwa Tuhan yang akan membela dia. Kenapa saya bilang Yusuf yakin bahwa Tuhan yang membela dia? Karena di sini ceritanya tidak berkata bahwa pas Yusuf difitnah itu Yusuf membela dirinya, inilah, itulah. Padahal kan yang kita tahu istri Potifar itu yang benar-benar menggoda Yusuf dan sampai bahkan dia memegang jubah Yusuf dan dia memfitnah kalau
Yusuf telah lari karena dia memanggil pegawai-pegawai istana rumah yang lain, dan pas ketika datang Yusuf lari karena Yusuf takut ketahuan. Padahal kenyataannya nggak gitu. Tuhan, Yusuf kenapa tidak membela diri? Bisa saja Yusuf membela diri. Gak kok, tadi dia yang menggoda aku gini-gini. Tapi kenapa Yusuf gak bela diri? Karena di sini satu hal yang saya percaya, bahwa Yusuf itu sangat amat yakin bahwa Tuhan yang membela Yusuf. Di sini aku juga mau bagiin, aku waktu itu dengar khotbah kemarin, Rabu kemarin di STT saya, ada hamba Tuhan yang datang. Terus dia bilang, stop klarifikasi, tutup mulutmu, karena Tuhan yang akan membelamu. Dari situ aku kayak, Tuhan ini pas banget kayak khotbah aku, apa perlu aku masukin? Terus aku merenungkan. Nah, menurut aku ini tepat di poin yang ketiga ini, bahwa kita meskipun sekalipun dituduh, kita harus tutup mulut, kita diam aja, karena kita meyakini bahwa Tuhan yang akan membela kita, dan kita tuh akan diam saja. Seperti saya suka ada firman Tuhan yang berkata, kita akan diam saja dan Tuhan yang berperang ganti kita. Itu sama aja kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita cukup percaya Tuhan, kita diam saja dan Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Di situ saya percaya hal itu. Dan saya mau berbagi sedikit tentang tidak kompromi dengan dunia. Seperti di cerita Yusuf dan Daniel yang sudah kita ketahui semuanya, mereka pertama banget itu mereka tidak kompromi dengan dunia. Ada suatu pujian yang berkata, oh Tuhan Yesus kerinduan hatiku. Pokoknya pujian itu berkata, keindahan dunia itu keindahan Tuhan memudarkan dunia, karena dia merindukan Tuhan. Di sini yang mau saya tekankan kepada kita, kalau kita benar-benar merindukan Tuhan di hati kita, keindahan dunia aja tuh bisa kita halaukan, bisa kita hiraukan. Kayak misalnya, apa sih keindahan dunia itu? Tawaran-tawaran dunia. Kayak misalnya contoh relevan yang saya lihat sekarang ini, tawaran dunia bagi anak-anak muda. Di Jakarta itu banyak, namanya sugar daddy. Anak-anak muda tuh mereka cari sugar daddy untuk mencukupkan segala yang anak-anak muda itu perlukan. Dengan satu cara, yaitu temanin om-om jalan-jalan lah. Aku pernah ke satu mall dan lihat itu anak muda seumuran saya, dan dia sedang jalan-jalan dengan satu om-om, dan dari situ aku baru percaya sugar daddy itu yang benar-benar ada. Tawaran dunia itu sekarang seperti itu. Jadi yang lagi saya mau bagikan, kalau kita benar-benar merindukan Tuhan dengan kesungguhan hati kita, semua tawaran dunia itu pasti terabaikan oleh kita. Karena tawaran Tuhan tuh jauh sangat amat lebih indah. Tawaran Tuhan hidup keselamatan, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Ya meskipun kadang ada proses demi proses yang harus kita lewati, kayak Yusuf dan Daniel ini, ketika mereka mengikuti arah dan proses yang Tuhan berikan kepada mereka, itu mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Ketika Yusuf dan Daniel, Yusuf udah di penjara sekalipun, Daniel di gua singa, karena mereka percaya di situ ada Tuhan, mereka melangkah ke situ, dan sampai akhirnya Yusuf jadi kesayangan kepala penjara, dan Daniel menjadi kesayangan pemimpin pegawai istana. Jadi di sini yang saya mau ajarkan kepada kita, bisa next. Belajar seperti Yusuf yang setia dengan perkara kecil, sekalipun ia mendapat fitnahan yang menjerumuskan ia ke dalam penjara, ia tetap mempercayai bahwa Tuhan selalu beserta dia dimanapun ia berada. Hasil dari ketekunan dia akan pencobaan-pencobaan yang ia alami,
sehingga Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan menjadikan ia kesayangan bagi kepala penjara itu. Di sini ayat yang saya bagikan sebagai penutup khotbah saya dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di sini saya mendapat bahwa Allah itu setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bisa kita buka ayatnya sama-sama. Next. Slide terakhir. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan membacakannya untuk kita. Ini juga mungkin bisa jadi ayat pegangan kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan yang datang menimpa kita. Saya akan membacakannya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini ayat yang saya percayai bahwa setiap coba-cobaan yang Tuhan timpakan kepada kita itu mendatangkan hasil kebaikan bagi kita. Proses kita itu kita setiap hari kadang diperbarui oleh Tuhan, kita dimurnikan oleh Tuhan. Dengan cara apa kita dimurnikan oleh Tuhan? Dengan cara ini pencobaan-pencobaan banyak yang Tuhan timpakan kepada kita. Dan percayalah, meskipun Tuhan memberi pencobaan-pencobaan yang sangat amat banyak bagi setiap kita di sini, Tuhan itu bukan jahat kepada kita. Dia itu sayang sama kita. Dia mau lihat kita bagaimana sama dia, dan kalau menurut dia kita udah pantas mendapatkan apa yang kita mau, dia akan memberikan kepada kita. Tapi dia itu Allah yang tidak memanjakan anak-anaknya. Sebelum kita mencapai puncak gunung kita, destiny kita, panggilan kita itu, Tuhan akan ada jalannya namanya proses demi proses. Tapi kalau ketika kita diproses, kita jangan protes. Ketika ada batu yang menghalangi jalan kita menuju ke panggilan kita itu, kita jangan berhenti begitu saja. Di sini ilustrasi yang baru saya buat tadi malam, ilustrasi saya memberikan bahwa misalnya kalau ada sekelompok orang mau pergi jalan, mau berjalan-jalan, udah merencanakannya dari jauh-jauh hari. Terus gak mungkin dong kalau mereka udah jalan, ketika di jalan itu di depannya ada batu. Gak mungkin karena ada batu itu mereka memberhentikan perjalanannya. Pasti mereka turun dari mobil atau dari motor dan mereka mengangkat batu itu, lalu mereka terus berjalan. Demikian hidup kita. Kita itu jangan karena kita mau mencapai apa yang kita mau, mencapai destiny kita berjalan, terus ketika di tengah jalan misalnya seperti kayak Yusuf tadi difitnah, kita diolok-olok, dicaci maki, di fitnah ini itu, kita tidak boleh berhenti di situ saja. Karena perjalanan kita dengan Tuhan itu masih sangat amat panjang, dan Tuhan menjanjikan kita di depan itu ada kesuksesan besar di tangan kita, ada kemenangan yang bisa kita capai kalau kita terus berjalan bersama Dia. Di sini kita harus meyakini bahwa Tuhan itu selalu beserta kita, dan yang saya mau bagikan, kita jangan kompromi dengan dunia ini. Seperti ada yang berkata, firman Tuhan di Roma berkata, jangan jadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah dengan pengetahuan budimu. Di situ kita harus meyakini itu, kita harus berubah, kita harus mencapai tujuan kita, mencapai garis akhir kita dengan benar, dengan baik, dan tentu bersama Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita, dimanapun kita melangkah dan dimanapun kita berada.
Amin. Sekian khotbah saya pagi hari ini. Belajar sesuatu. Amin. Saya harap ini bukan hanya sekedar, mungkin ya ini sangat sederhana, kita tahu semua. Tapi yang mau saya, dari tujuan khotbah saya pagi ini, saya mau untuk khotbah ini dapat mengubah hidup kita semua dan dapat kita terapkan dalam hidup kita. Bahwa kita jangan kompromi dengan Tuhan. Kita kalau menghadapi masalah, kita harus yakin Tuhan yang membela kita dan Tuhan yang akan menyertai kita. Saya undang pemain musik maju ke depan dan singer PL. Sebelum kita menutup khotbah pada hari ini, kita angkat pujian, oh Tuhan Yesus kerinduan hati. Semoga firman-Mu ini ya Bapa, kami tidak hanya mendengarnya, melainkan kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Bapa, ajari kami untuk kami terus diperbarui oleh Engkau, diperbarui supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, di tengah-tengah dunia yang jahat ini ya Bapa. Tunjukkan kami anak-anak-Mu ya Bapa, sebagai terang dan negara-Mu ya Bapa, biar kami bisa menjadi orang yang tidak berkompromi dengan dunia ini, dan kami selalu tahu karena Engkau ada bersama kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau akan menyediakan bagi kami di depan sana kemuliaan yang besar bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba mau berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus mari biar Engkau mengusik hati setiap kami hari demi hari ya Bapa, supaya kami selalu ingat akan kebaikan-Mu, cinta Engkau, kami akan selalu merindukan hadirat-Mu, dan kami ingin memudarkan dunia ini dengan cinta yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari tiba saatnya kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat amplop kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini supaya menjadikan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini belum memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Tuhan memberikan yang berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan yang mengatakan, mari kita sambut Sang Raja.
Jumat 26 Mei 2023, ibadah komsel di tempat Ibu Piem, WLK Wilda, Firman Tuhan Kak Dewi. Sabtu 27 Mei 2023, doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 sore. Minggu 28 Mei 2023, ibadah raya di gereja jam setengah 8 pagi. Petugas minggu depan WL Kak Wilda, singer Kak Christine, dan Kak Lestari. Pemain musik grup Elsa Home. Petugas LCD Kak Raul. Pelayanan sekolah minggu Kak Glory. Sudah? Kalau ada tambahan pengumuman? Kalau nggak ada, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Doa syafaat saya minta Kak Christine. Doa berkat saya minta Om Anja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu, buat setiap anugerahmu dalam hidup kami. Pagi hari Engkau membangunkan kami dengan keadaan sehat, bahkan kami bisa sampai ke tempat ini untuk kami bisa memuji dan memuliakan namamu. Kami mengucap syukur buat semuanya itu Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa dan mengucap syukur juga untuk firman yang telah disampaikan hamba-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang menjadi rencananya untuk masa depan, apapun yang akan menjadi pergumulannya, kiranya Engkau menolong dia Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau semakin tambah-tambahkan jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. 75 jemaat bukanlah hal yang besar bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya dan kami yakini ya Tuhan, Engkau akan mengetuk setiap anak-anak-Mu yang sudah lama mundur ya Tuhan, untuk mereka bisa kembali lagi datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk Oma dan Opa Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka sebagai gembala sidang di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur di umurnya yang sudah tua ini ya Tuhan, tapi mereka masih mempunyai semangat untuk menggembalakan tempat ini, untuk mereka masih mau melayani Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, Kau berkati mereka, kesehatannya, Kau juga berkati mereka ya Tuhan, Kau berkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kami menyerahkan semua kehidupan jemaat-Mu yang ada di tempat ini di dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Engkau sendiri yang menolong mereka Tuhan, pekerjaan mereka, Engkau tolong mereka, keluarga mereka. Berdoa juga untuk yang masih bersekolah, bahkan yang berkuliah, kiranya Engkau menolong setiap kami. Apapun yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkau adalah Allah yang kaya. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang akan menolong setiap kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Engkau selalu memimpin bangsa kami ya Tuhan. Kalau sebentar lagi di tahun 2024 kami akan mengadakan pemilihan presiden. Tuhan, siapapun yang akan menjadi calon presiden, kiranya Engkau menolong mereka ya Tuhan. Bahkan nanti pun setiap calon yang akan terpilih untuk menjadi presiden, bahkan wakil presiden, kiranya Engkau menolong mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan lebih baik lagi ya Tuhan, supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju dan menjadi bangsa yang lebih memiliki adab ya Tuhan Yesus. Kau tolong bangsa kami ya Tuhan dalam setiap pemerintahannya, dari presiden bahkan sampai yang ke paling bawah RT RW, kiranya Engkau menolong memimpin setiap mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa bukan hanya memimpin tapi juga bisa mengayomi setiap masyarakat. Tuhan, kami menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita mengangkat doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
padamu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang bahaya. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kami mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita. Allah adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kuliahmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati ternakmu. Tuhan memberkati hasil perkebunanmu. Tuhan memberkati sekolahmu. Oh, pada saat ini kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima berkat apa yang Kau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Thank you.